Oke, teman-teman sekalian, masih di Rumah AB. Ini sekarang khususnya untuk para penggemar otomotif, ini mau ngebahas motor ini nih. Ini yang benar-benar motor dibilang antik, dibilang klasik, dan ini masih benar-benar luar biasa. Be, sini Be. Siap. Gimana? Abi juga nggak ini sih. Gak apa-apa. Jadi setelah diulas mengenai Super Cup 125 dan P-Sport ini, saya benar-benar tertarik ngelihat R27 pandangan jatuh ke sini nih, jatuh ke motor hati R27 ini. Karena terus terang tidak bisa dipungkiri kalau khususnya saya pribadi lah benar-benar ke motor klasik ngelihat R27 ini sangat menawan dan menarik perhatian sekali. Nah, saya ingin menanyakan nih ke Abe, gimana Abe nih sejarah motor ini bisa ada di Abe, terus ini apa dapatnya udah seperti ini, apa ini direstorasi dulu? Nanti mungkin mengenai spesifikasi kita ngobrol bareng-bareng aja ya. Cuma ini sejarah kepemilikannya. Sejarah dapatnya bisa ada di rumah Abe ini seperti apa ya? Karena terus terang teman-teman, saya kaget pas masuk ke rumah ini ternyata koleksinya banyak. Padahal AB ini pasangan muda nih. Ini baru benar-benar melaksanakan pernikahan dengan ibu dokter ya. Ini ibu dokternya. Jadi silakan Be, kira-kira ulasan sejarahnya bisa motor ini ada di rumah AB itu seperti apa? Jadi sejarahnya tuh dulu tuh waktu AB masih 2009 tuh SMP berarti ya. 2009 SMP tuh nganter bapak di Bandung, Ada temennya bapak punya R25-nya satu, R27-nya satu. Enggak, emang niat waktu itu mau nyari motor apa emang kebetulan? Udah ada. Jadi udah ada ngincer, cuman orangnya nggak mau jual. Oh, jadi tapi emang Papi HB waktu itu emang pengen membeli motor ini? Apa emang secara kebetulan tiba-tiba dijual? Enggak, pengen ngejar-ngejar. Jadi tiap ke Bandung bawa goreng gurame 2 ekor. Oh, pendekatan ya? PDKT ngelobi kan biar ini dilepas, gak mau dilepas. Nah, ini tuh nawar dari 2007 dikasih 2009. Oh, nah jadi teman-teman, ketemu awal ceritanya motor ini dapatkan. Jadi emang melalui proses yang agak panjang juga nih. PDKT yang panjang. Kalau saya dengar tadi pendekatannya dari 2007 dapatnya bisa dimilikinya 2009. Nah, 2 tahun ya. Terus dia juga jualnya tuh bukan R27 doang. Boleh dibeli tapi harus 2. Oh. R25 sama R27. Akhirnya si bapak tuh ngambil, kan pengennya R27 doang kan. R25-nya itu dibeli sama temennya si bapak. Oh, tetap jadi keluarnya dari orang itu 2 motor unit. 2 unit ya. 2 motor, tapi boleh katanya dijual, cuman harus dibeli dua-duanya. Waktu itu kan bapak ngincernya ini doang. Akhirnya bapak nyari lagi teman 1 orang lagi, sok beli R25-nya. Oh. Jadi R25 sama teman bapak saya. Jadi R27-nya emang pasti mendingan R27. Nah, ini gini Be, waktu pertama beli ini sudah begini atau emang direstorasi dulu? Oh, belum. Jadi masih orsinil, hitam, cuman nggak bosok, jadi masih bagus. Masih utuh lah ya? Masih utuh, cuman ini di restorasi lagi gitu. Jadi sampai perintilan yang kecil-kecilnya diganti orsinil dari Jerman langsung. Dulu mah nggak ada eBay atau ya. Jadi masih ini lah. Sampai segede gini aja nih. Nih, saklar ini tuh langsung dari Jerman. Segini nih. Nih indikator saklar ini ya. Ini nih, ini langsung dari sana. Sampai baut-baut yang kecil-kecil langsung dari sana. Emang sekilas saya pastikan motor ini melalui proses restorasi yang maksimal. Terlihat dari beberapa part yang menempel di motor ini dan hasil cat yang sudah yang jadinya seperti apa, ini catnya juga benar-benar bagus. Ditambah partnya benar emang part yang orsinil ya. Nah, ini
suka dipakai apa enggak nih Be motor ini gimana ceritanya? Itu ini terakhir dipakai itu 2009 dipakai di aspal 2009 2010. Tapi mungkin itu dipakai juga nggak dipakai touring. Bukan dipakai touring, dari sini ke kandang, dari sini ke pemotongan, pulang lagi simpen. Oh, jadi untuk ke tempat kerja dan ke kantor aja. Iya, tempat kerja ke kantor gitu. Kalau saran saya mah Be, ini harusnya kalau nggak dipakai mah dikasih kaca aja. Iya, rencana juga kan mau dibikin ini, mau bikin kayak lemari, pakai apa? Pakai sorong gitu kan? Oh, emang ada niat seperti itu? Udah, ini kan di sini nanti. Aduh. Kalau miliknya, ternyata benar nih. kalau miliknya nanti di sini gitu dibikin kayak lemari gitu di sini. Pakai apa? Pakai sorong gitu. Jadi masukin ke lemari, pakai kaca, sorot lampu. Benar-benar mau dijadiin dimuseumkan. Dimuseumkan. Sayang sebenarnya kalau saya ini mendingan dipakai. Kalau dipakai minimal, aduh ngerasain nih enaknya motor 27 yang benar-benar rasanya keluar dari pabrik itu seperti apa. Nah gini Be, tanya lagi saya ya. Boleh. Ini waktu tadi bilang waktu didapatin AB-nya belum seperti ini kondisinya. Belum. Berarti kan melalui proses restorasi. Restorasi. Restorasinya waktu itu berapa lama kira-kira untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal seperti ini? Setahun lebih ya. Setahun ya? Setahun lebih. Waktu itu teh di Ranca Ekek. Oh, di daerah Bandung. Daerah Bandung, Ranca Ekek. Nah, teman-teman, jadi tidak bisa dipungkiri kalau emang para pecinta motor klasik ini khususnya, jadi harus benar-benar sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena restorasinya tidak memakan waktu yang singkat, antara 1, 2, 3 bulan itu bisa saya pastikan itu kalau sampai 3 bulan nggak maksimal lah. Ini juga menurut keterangan AB bisa mendapatkan hasil seperti ini berdasarkan restorasi yang waktunya cukup lama, sekitar setahun lebih ya? Setahun lebih lewat. Setahun lewat. Ini juga waktu dicat saya ngeliat banget, ini pas ngecat ini yang putih. Oh, listnya stripping namanya. Stripping. Jadi ini strippingnya gimana, Be? Dikira tuh dicat, ternyata pakai tangan digini. Pakai kuas kecil. Oh, kayak kuas lukisan itu ya? Kayak kuas lukisan digini, ternyata dikira saya dicat, ternyata handmade. Nah, ini luar biasa jadi, karena biasanya gini, Be. Makanya saya tadi pas ngelihat detail seperti ini bisa di kamera ya. Ini kalau hasil cat semprotan, karena biasanya dia itu dipakai lakban buat ngecat itu, dia suka ada tembusan keluar dari lakbannya itu. Ini sama sekali nggak ada. Ternyata emang setelah AB barusan menerangkan, stripping yang besar sama kecil ini handmade, dia pakai kuas cat itu ya, kuas lukis mungkin ya. Jadi ini hasilnya benar-benar maksimal nih, bagus sekali. Jadi klasiknya dapat, seninya juga ada gitu. Jadi cocok kan kalau dipajang doang? Oh iya. Ada seninya kan? Oh. Siap Be. Jadi teman-teman atau rekan-rekan sekalian, para pecinta motor klasik khususnya. Jadi kita ulas dulu sejarah mengenai R27 ini. Jadi terdahulunya sebelum R27 ini ada R25 dan R26. Nah, yang membedakan R27 sama R26, R25 ini khususnya di suspensi ya, karena ini suspensinya udah lengan ayu nih. Jadi R27 ini sepengetahuan saya dia diproduksi tahun 60 sampai 66. Kalau terdahulunya R26 itu dari tahun 56 sampai 60 gitu. Nah, ini yang benar-benar membedakannya emang suspensi depannya ini udah lengan ayun. Terus ini penggerak rodanya beda dengan motor, mungkin bisa dilihat ke sini. Biasanya kan pakai rantai ya. Nah, kelebihan BMW ini dia pakai gardan atau pakai hapal istilahnya. Ini nih. Gardan hapal. Jadi saya pastikan motor R27 ini benar-benar dari part-partnya ini seperti tadi udah dibahas sebelumnya, untuk mendapatkan kayak part-part kecil ini emang butuh perjuangan dan butuh waktu, karena ini didatangkan langsung dari negara asalnya. Nah, terus untuk kontaknya ini agak unik nih. Ini kontak di kepala lampu, ini di batok ini. Kayak kuntilanak. Ini kunci kontaknya ya. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang emang belum mengetahui, jadi kontaknya itu di kepalanya. Ke bawah. Ditekan ke bawah. Ditekan ke bawah. Nah, kalau ditekan ke bawah ini langsung on posisinya. Cuman ini akinya nggak dipasang. Nggak apa-apa lah, kita bahas eksternalnya aja.
Terus yang kenapa juga ini benar-benar masih benar-benar mengkilap nih krom-kromannya, karena ya jarang dipakai, nggak pernah dipakai, terus jadi kayak utuh aja nih, kayak utuh baru. Terus part-part kecil lainnya saya pastikan motor ini semuanya oksinil ya. Ya, istimewa ini oksinil. Ini lampu-lampu belakangnya juga. Terus ini nih joknya ini kalau R27 setahu AB, kalau R27 tuh joknya Denville, kalau R25 Pagusa betul. Kalau ini kan pakai Denville. Nah ini teman-teman semua ini di sini ada nih, bisa dilihat ini joknya ada mereknya Denville ya. Denville. Di skuter juga, di Vespa banyak nih Denville. Emang harganya ini cukup lumayan nih, harganya pasti mahal lah. Dan untuk kondisi sekarang malah tidak bisa dipungkiri ya, motor tua itu semakin tahunnya semakin kesini malah harganya semakin meroket. Dan saya pastikan untuk R27 ini harga udah di atas 200 juta, 250 malah. Bahkan kemarin ada informasi sudah ada yang nyampe di angka 300 atau bahkan lebih gitu kan. Ini aja udah ditawar Om. Ini tuh udah ada yang nawar, kemarin tuh ada yang nawar 3,5. Tuh, kan luar biasa. Tawar 3,5, terus sama teman bapak saya. Tawar 3,5, udah 3,5 aja. Oh, enggak bakal dijual karena buat cucu laki-laki katanya. Terus ada godaan lagi, ya udah nggak apa-apa 3,5. Ini katanya dikasih cincin berlian harga 100 juta katanya. Wow, makanya ini udah jangan dikasih ini. Nah, berarti benar-benar ini motor benar-benar ada nilai sejarah. Ya. Karena tadi kronologis cara mendapatkannya, restorasinya juga butuh waktu yang lama, terus ditambah part-partnya yang benar-benar masih orisinil. Jadi ya wajar emang, karena yang kayak gini saya bilang tadi sudah dianggap karya seni, nilainya tidak terbatas gitu ya. Jadi saya mengacungkan jempol lah ke AB dan papihnya, mungkin bisa benar-benar masih menyimpan motor tua R27 sekualitas maksimal gitu kan. Intinya mungkin saya juga selama di Tasik ya, selama emang main dengan teman-teman di motor klasik, ini motor yang dibilang benar-benar bagus lah dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini mah benar-benar sampai kapanpun tidak akan dijual mungkin Mbak ya? Nggak dijual. Ini mah benar-benar not for sale. Waduh, mantap. Emang pasti untuk beberapa rekan yang emang menyenangi motor klasik, saya pastikan pasti jatuh cinta motor ini. Karena emang kondisinya yang benar-benar masih bagus seperti ini. Mau coba diturunin? Nggak usah, udah gini aja. Pengen kalau mau nyoba suspensinya? Udah pada tahu. Ini karena saya mah pengen ngeliput ini karena saya tadi kaget, ada BMW sebagus ini, terus sekalian aja kita review gitu. Kepengen Om, saya juga pengen dipasang lagi akinya, pengen nyoba diangetin, pengen coba dipakai juga. Harusnya gitu. sih emang minimal lah 2 minggu sekali. Kalau menurut saya ini bisa dipakai, dijalankan minimal biar emang komponen-komponennya nggak pada stuck gitu ya. Oke, tadi kan ini motor masih punya papih ya? Punya papih. Punya AB juga tuh kemarin. Oh enggak. Nah, kenapa enggak ya, pasti ke AB. Ini kan motor sayembara Om. Motor sayembara itu gini. Wah, ada sayembaranya juga. Sayembara. Papih itu nggak bakal ngejual sampai kapanpun karena nilai uang tuh nggak bisa dibeli dengan kepuasan. Bener nggak? Oh iya, kalau dari segitu ya. Papih kan jadi gimana nih, sayembara cukup menarik nih teman-teman. Jadi katanya ini ternyata motor buat sayembara di internal keluarganya AB. Gitu. Saya kan 2 bersaudara nih Om, 2 bersaudara, saya sama adik saya. Kalau saya nikah, adik saya nikah, kalau misalkan contoh saya punya ada rezeki anak laki-laki, ini buat saya. Tapi kalau misalkan anak saya perempuan, adik saya punya anak laki-laki, ini jadi milik adik saya. Waduh. Pokoknya ini buat untuk cucu pertama laki-laki gitu. Tapi tenang aja Be, meskipun nanti ini didapatin ke sama AB mah bisa beli yang lain lah. Amin. Ya oke, mungkin jadi udah jelas ya tadi ulasannya. Jadi ini emang motor masih
masih punya bapak saya. Milik papihnya cuma disimpan di rumah saya. Disimpan di rumah Abe. Cuman emang ini motor nggak dikemana-kemanain, tetap akan keluarga. Keluarga. Gitu. Oke, mungkin ulasan singkat mengenai motor R27 yang cukup istimewa dan cukup menawan ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, Be. Siap, sama-sama. Oke, sama-sama. Jadi seperti biasa kita semua sama, kita semua saudara. Dan jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Amin. Oke, Be, thank you, Be. Thank you.